Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu yang spesial. Ini adalah sepatu Nike Moon Shoes. Dan ini sepatu yang sebenarnya bersejarah banget guys. Karena kalau kalian udah familiar sama waffle outsole yang ada di sepatunya Nike, nih modelan kayak gini, ini jadi sepatu pertama dari Nike tahun 71 yang menggunakan implementasi bisa dibilang teknologi ya. Karena pada masanya nggak ada modelan outsole yang dibikin kayak gini, either itu tuh pakai spike atau either cuma pakai rubber yang flat aja. Dan Bill Bowerman selaku founder dari Nike, dia tuh mengalami masalah gitu karena di Oregon waktu itu mereka baru adaptasi track baru pakai bahan uretin yang kalau dipakein spike kayak terlalu lengket, tapi kalau dipakein rubber biasa kayak nggak terlalu ngegrip. Makanya tiba-tiba dia tuh ngeliat kayak cetakan waffle gitu di rumah dan katanya itu kayak kalau nggak salah kado pernikahan atau kado anniversary gitu. Gue nggak terlalu ngerti detailnya, tapi tiba-tiba dia numpahin bahan rubber di waffle, cetakan waffle itu loh guys, dan akhirnya ditaruh di sebuah sepatu dan jadilah sepatu Nike Moon Shoes ini. Dari tahun 71 sampai sekarang sepatunya nggak pernah di retro secara GR. Baru kemarin aja collab bareng sama Jack Moss ya. Jack Moss nggak sih ngomongnya? Gue nggak tahu bener atau salah, pokoknya collab dan sold out. Keren banget secara konsep, dan akhirnya sekarang baru kita ngedapetin versi GR-nya dengan colorway yang bisa dibilang juga cukup basic secara keseluruhan. Warnanya tuh kayak putih susu gini, mostly menggunakan bahan dasar nylon. Ada suede-nya di bagian samping sama di area belakang warna abu, sama ada leather swoosh-nya yang terlihat cukup gede dengan bahan dasar leather. Kalau ngomongin dari sisi detail sepatunya sebenarnya kelihatan simple banget sih. Bahkan ya gue nggak bisa ngomong apa-apa, saya sepatu tahun 71 rasanya emang pengen nonjolin dari sisi vintage-nya aja gitu. Paling-paling secara detail cuma ada tulisan Nike di area tang, di bagian belakang sepatunya, sama di sepatu ini kalian juga bakal ngedapetin extra lace dengan warna yang beda, agak kreman gitu yang satunya guys. Dan jujur aja guys, waktu pertama kali gue ngeliat di IG kalau sepatu ini dirilis, gue langsung tertarik buat ngekop saking penasaran. Gue pengen ngerasain nilai sejarah dari sepatu ini sih. Padahal ini tuh women's release ya, jadi kalau kalian lihat di boxnya, ini sizing yang atas itu woman size, dan kalau nggak salah ini jadi sizing terbesar yang ada di Indo gitu. Jadi size lebih gede dari ini udah nggak ada lagi, dan untungnya ini tuh size yang gue kayaknya masih bisa tolerir deh, 42,5, karena ngeliat sepatunya kan minimalis, nggak ada padding-paddingnya kayak gini, dan gue langsung aja ngekop sepatunya tanpa pikir panjang gitu. Dan lo tau nggak guys, yang cukup unik dari sepatu ini, meskipun sepatunya tuh kelihatan ceper banget kayak gini ya, ini by the way nggak ada cushioningnya sama sekali, tapi ternyata waktu dipakai, gue udah nyobain beberapa hari pakai sepatu ini, ternyata lumayan guys, asli ternyata lumayan. Ini yang bikin gue cukup kaget juga ya. Kemarin kita bahkan sempat nyobain sepatu lokal yang modelan Maze Runner gitu, dan somehow sepatu ini menurut gue menawarkan cushioning yang lebih berasa, dan ini tuh kebantu dengan adanya insole yang ada di bagian dalamnya. Kalau kalian bisa lihat, insole-nya tuh tebel kayak gini guys, dan ini tuh punya feel yang rubbery, jadi menambahkan kenyamanan sewaktu gue menggunakan sepatu ini. By the way ya guys, setelah nyobain sepatu ini secara langsung, gue tuh juga jadi ngerasa, wah, orang zaman dulu bisa lari pakai sepatu model kayak gini tuh gokil juga ya. Ini sepatu yang bener-bener minimalis gitu. Kalau kita ngomongin support juga nggak ada, buildnya bahkan bisa di twist segala macem. Nih kayak gini, evolusi perkembangan sepatu tuh jadi berasa mantap banget gitu. Bayangin aja guys, ini build sepatu tahun 71, kalau gue bisa bandingin aja sama Viper Max tahun 2020 yang udah selang 50 tahun, kita tuh bisa ngerasain teknologi full length air unit langsung tepat di bawah kaki kita. Bisa kayak jalan di atas angin gitu. Sedangkan sepatu ini bener-bener kayak nggak ada apa-apanya gitu loh guys. Dan asli, waktu dipakai sepatunya tuh juga kelihatan unik banget. Sebenarnya bisa dibilang juga kayak agak terlalu slim ya. Jadi buat kalian demen sama sepatu-sepatu modelan slim tuh, ya ini bisa dibilang slim banget. Dan sepengalaman gue pakai sepatu ini, gue juga ngerasa dari sisi pemilihan material yang ditawarkan, meskipun ini pakai bahan nylon, tapi awal-awalnya ini juga memerlukan breaking time, terutama di sisi
dalam sepatunya nih. Awal waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, rasa-rasanya tuh kayak kaki gue agak diteken ke dalam dikit gitu di area jempol. Selain itu gue juga ngerasa materialnya tuh ada kaku-kakunya dikit guys. Jadi ini kalau kalian bisa denger, ini ada suara kayak nih dari materialnya, jadi agak ada strukturnya gitu, jadi nggak yang sesoft itu juga. Dan satu juga yang menurut gua kurang begitu oke di sepatu ini bagian depannya kayak nekuk gitu loh guys. Jadi kayak apa ya, kayak harapannya tuh bisa bagus gitu, cuma di sepatu ini kan kayak di depannya agak nekuk gitulah. Selain itu, gue juga ngerasa kemarin waktu nyobain sepatu ini, gue pakai celana yang baggy gitulah guys, celana panjang baggy yang emang biasanya kan sepatu-sepatu ceper kayak gini dipaduin sama celana-celana yang baggy gitu kan. Lo tahu celana gue tuh jadi sering banget nyangkut di bagian belakang sepatunya, karena sepatunya tuh kayaknya slim banget, celana gue lebar, sering tuh nyangkut di bagian belakang sini. Jadi kalau dipakai jalan lumayan was-was gitu sama kondisi celana gue. Apalagi bagian bawahnya tuh kan nggak flat ya, jadi kayak ada kotak-kotaknya gini, itu jadi bagian yang makin bikin celana gue kayak sering nyangkut gitu. Cuma yang gue appreciate juga dari waffle pattern yang ada di sepatu ini, gue ngerasa entah kenapa feel-nya tuh nggak berasa licin gitu. Biasanya sepatu-sepatu Nike yang pakai modelan waffle pattern kayak gini agak licin kalau dipakai di aspal atau bahkan di beberapa permukaan yang agak basah kena hujan. Kemarin gue sempet pakai, rasa-rasanya kayak lebih ngegrip, mungkin dari sisi rubber compound yang ditawarkan juga. Dan by the way, modelan waffle pattern kayak gini juga menurut gua tuh lumayan ngebantu dari sisi cushioningnya, karena di sini kan kalian bakal ngedapetin compression ekstra dari adanya rongga-rongga yang ada di bagian bawah sini. Terlepas dari itu, gue juga ngerasa secara kestabilan sepatunya area depan tuh narrow banget dan sepatunya slim. Jadi buat kalian yang mentingin dari sisi kestabilan, kayaknya nggak terlalu optimal lah di sepatu ini. Berasa kayak sepatu cewek banget lah sebenarnya dari sisi build yang ditawarkan. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike Moon Shoes. Sepatu ini by the way dijual dengan harga 1.549.000. Dan ngelihat dari sisi nilai history yang ditawarkan, dari sisi siluetnya yang menurut gue juga sebenarnya in banget sama tren saat ini. Sepatu ceper kayak gini kan emang lagi banyak banget diminati. Gue ngerasa ini jadi salah satu sepatu yang approve sih, terutama buat kalian yang demen sama nilai history. Dan yang bikin gue cukup kaget juga secara kenyamanan cukup diperhatikan sama Nike dan masih wearable buat dipakai daily. Jadi sekian untuk review kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Keren sih, coba ada warna hitam sih, tapi nggak ada.